Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haskell Dinis Vikatil Maya Haskell Dinis. Halo Arkades dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Di video kali ini SNDZC akan mengulas serial drama Turki Kuruluş Osman yang akan tayang untuk episode selanjutnya. Lalu seperti apa jalan ceritanya? Stay tune at SNDZC. Namun sebelum lanjut, tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan sukai video ini. Di episode selanjutnya, Bamsi Bey telah berhasil menyelamatkan hidup Osman setelah dia diserang oleh Vlatius. Lalu Osman meninggalkan Bamsi Bey untuk mencari saudaranya Safci. Ertugrul telah meminta bantuan Abdurrahman Gazi yang telah berhasil menyelamatkan Göktürk dari ruang bawah tanah Kastil Inegöl. Dia dibawa kepada Osman sampai semuanya tenang. Safci dalam misi untuk menemukan Monke dan memberikan kepada Geihatu setelah Safci telah diberitahu bahwa Monke putra Geihatu telah ditahan di ruang bawah tanah di pantai Laut Hitam. Mereka pergi menemukannya dan mencoba menyelamatkan Monke. Safci mampu menyelamatkan penjaga bersenjata dan mengelilinginya. Namun rupanya Safci tidak tahu untuk siapa penjaga bersenjata itu bekerja. Safci tidak sadar bahwa dia telah jatuh ke dalam jebakan. Pria yang dia pikir adalah Monke berbalik dan menyerangnya dengan pedangnya dari belakang dan meletakkan kakinya di leher Safci. Hanya bisa melihat sosok Taylak Arslan saat masuk ke ruang dan memberi selamat kepada anak buahnya atas pekerjaannya. Safci sadar dirinya dikhianati oleh Monke dan telah terpancing masuk ke dalam perangkap yang dibuat oleh Taylak Arslan dan dia ditahan. Osman percaya bahwa dirinya harus berada di samping saudaranya ketika mereka berperang melawan bangsa Mongol. Sebab Osman sangat mengenal bangsa Mongol, meskipun Ertugrul telah memintanya untuk tidak mengejar Safci, Osman tidak menuruti ayahnya. Göktürk dan Boran menunggu Osman untuk bergabung dengan mereka. Orang suci Kungar Abdal bergabung dengan mereka dan memberi mereka peta tempat Safci ditahan. Genderang suku Kai bergema dengan kedatangan Bamsi Bey. Semua suku senang melihatnya setelah sekian lama tidak bertemu. Bamsi Bey masuk ke tenda Ertugrul. Mereka saling berpelukan dalam cinta persaudaraan. 3 prajurit tua masih berdiri kokoh bersama setelah bertahun-tahun. Bamsi Bey telah tinggal di bawah tanah selama beberapa tahun terakhir dan merawat relik suci. Dalam kata lain adalah pedang kayu yang dipercayakan kepadanya oleh Ertugrul. Bamsi Bey memberitahu Ertugrul bahwa peninggalan itu masih aman dan sehat. Ertugrul berbagi kisah dengan Bamsi Bey bagaimana Osman keras kepala dan tidak pernah mendengarkan perkataannya atau para pemimpin suku lainnya. Ertugrul percaya Osman harus dihukum karena ketidaktaatannya sama seperti bayi lainnya di suku itu. Ertugrul memberi Bamsi Bey misi untuk membangun garis pertahanan di sekitar suku sebagai perlindungan. Lena yang merupakan istri Safci kini sedang mengandung dan juga bekerja sebagai herbalis. Dia menawarkan Balahatun ramuan yang tidak biasa yang dapat membantunya hamil. Peraturan hukum suku-suku, jika Balahatun tidak bisa mengandung anak untuk Osman, maka Osman harus mengambil istri kedua. Situasi ini sangat mengganggu Bala dan membuatnya malu, terlebih wanita dari suku akan membicarakan mereka. Sementara itu di penjara bawah tanah di pesisir dekat Laut Hitam, Monke sangat senang menyiksa Safci. Safci berharap dia bisa membawa Monke kembali ke Geihatu seperti yang dia janjikan, tetapi sekarang keadaan dirinya yang buruk dan satu-satunya keselamatannya adalah Osman. Monke memberitahu Safci bahwa dia ingin menjadi pemimpin semua orang Mongol. Tapi tidak ada perasaan cinta antara Monke dan ayahnya Geihatu. Terlebih Monke telah membuat kesepakatan dengan Taylak Arslan untuk bergabung dengannya melawan ayahnya. Monke yang pertama kali sadar bahwa dirinya akan diserang adalah saat dirinya mendengar teriakan
orang Turki bergema di seluruh terowongan bawah tanah saat mereka berjalan menuju ruang bawah tanah tempat Safci ditahan. Safci tahu bahwa Osman tidak jauh. Osman, Boran, dan Goktuk melakukan serangan tanpa menyisakan siapapun. Mereka menyelamatkan Safci dan menangkap Monke. Safci berterima kasih kepada saudaranya karena tidak mendengarkannya dan menyelamatkan hidupnya. Safci tidak memperingatkan Osman bahwa ayah mereka akan murka karena ketidaktaatan Osman. Ayah Nikola marah karena Goktuk lolos dari penjara bawah tanahnya dan Osman bisa kabur dari Flatius. Dia berharap bahwa di bawah perjanjian mata ganti mata sebagai hukuman Osman dan Goktuk, keduanya harus meninggal sekarang. Ayah Nikola memutuskan untuk mengejar Gundus. Kebetulan hari itu Gundus meninggalkan kastil Kulusaisar dan berhenti di penginapan. Ayah Nikola menemukannya di sana, menusuk Gundus dari belakang dan mengarahkan pedangnya ke lengannya sebagai hukuman. Ayah Nikola bersumpah kepada Gundus bahwa jika dia melihat Osman atau Goktuk lagi, dia akan melenyapkan mereka berdua. Gundus hampir meninggal dan dibawa kembali ke suku Kayi. Pada saat yang sama, Gendang Kempengkol memperingatkan Gaihatu bahwa mereka kedatangan tamu. Dia adalah orang suci yang pernah ditemui Osman yang bernama Kungar. Pada pandangan pertama, Gaihatu tidak menyukainya dan ingin melenyapkannya. Kungar tidak terancam olehnya dan mengatakan kepada Gaihatu bahwa senjata tidak dapat melukainya serta memberitahu Gaihatu bahwa dia adalah seorang pelayan di pasukan Tuhan. Kungar memperingatkan Gaihatu untuk meninggalkan tanah Turki atau dia akan dihancurkan oleh pasukannya yang tak terlihat. Gaihatu menertawakannya dan mengurus pedangnya bersiap melenyapkan Kungar. Kungar membuka tangannya dan dengan membawa seperti tongkat Nabi Musa yang menghujani batu-batu di atas pasukan Mongol dengan cara yang menghancurkan. Sementara itu Safci dan Osman telah aman meninggalkan ruang bawah tanah dan istirahat. Safci sangat berterima kasih kepada saudaranya karena telah menyelamatkan hidupnya. Di sekitar api unggun, Osman memberitahu saudaranya bahwa dia sekarang dapat melihat permainan yang mereka mainkan jauh lebih besar dari yang dia kira, bahkan melibatkan ayah dan anak yang berusaha saling melenyapkan. Osman memberitahu Safci bahwa ada pihak ketiga yang terlibat dalam menjalankan rencana tersebut. Dia percaya bahwa Monke tidak bisa melakukan semuanya sendirian. Timbul kecurigaan Osman pada Tailak Arslan yang merupakan sosok di balik semua itu. Gundus tiba di pengembara Kayi yang nyaris meninggal dan segera dibawa ke tendanya untuk mengobati lukanya. Ertugrul bersumpah bahwa dirinya berurusan dengan Gaihatu dan ayah Nikola. Gaihatu malu. Dia telah dikalahkan oleh seorang lelaki tua dan hujan yang memiliki banyak batu. Dia menghukum nokernya karena tidak melindunginya. Dia telah mencari Osman dan orang suci tetapi tidak dapat ditemukan. Dia memutuskan untuk pergi ke pengembara Kayi sendiri untuk menemukannya. Di jalan, Osman bertemu dengan orang suci yang mengatakan kepadanya bahwa Gaihatu sedang berbaris di Kayi. Osman pergi dengan cepat untuk menemuinya. Kecemasan atas Gundus dan hilangnya Osman dan Safci membuat Ertugrul sakit dada. Tanda-tanda pasti bahwa dia tidak sehat. Jika dia mati, keputusan siapa yang akan memimpin Turki keluar dari ketiga putranya yang mengganggunya. Dia tidak tahu pada tahap ini siapa yang akan dia pilih. Tailak Arslan kembali ke pengembara Kayi. Tidak ada yang tahu tentu saja apa yang terjadi di penjara bawah tanah di tepi Laut Hitam. Tailak Arslan memberitahu saudara perempuannya bahwa dia telah memerintahkan bahwa anak buahnya untuk menyerang Safci dan Osman dalam upaya menyelamatkan Monke. Tailak Arslan memberitahu Ertugrul bahwa pasukan Gaihatu sedang berbaris dan ayah Nikola mengawasi kastil Kulusaisar dan suku Kayi. Kecemasan besar dalam diri Ertugrul yang sudah tua membuatnya pingsan. Kemudian Tailak Arslan memberitahu saudaranya Hazal Hatun bahwa hari ini akan ada hari pelenyapan dan dirinya keluar sebagai pemenang.
Geihatu akan melenyapkan Ertugrul dan anak-anaknya. Monke akan melenyapkan Geihatu, Tailak akan mengambil alih pengembara Kayi dan bergabung dengan Monke, dan pasti Osman akan disalahkan. Bagian pertama dari rencana Tailak yang gagal ketika tentaranya secara mengejutkan diserang oleh pasukan Osman. Safchi mengidentifikasi penyerangnya sebagai orang Turki. Suku itu berkumpul di suku Ertugrul saat dia terbaring menderita demam tinggi. Geihatu tidak terlalu jauh, sedangkan Tailak Arslan bertindak di depan Dundar Bey dan Bamsi Bey. Jelas bahwa suku Kayi tidak memiliki pemimpin yang dapat menangani Geihatu. Gundus terluka dan Ertugrul sangat sakit. Mereka melihat Dundar Bey untuk dijadikan jaminan. Dundar Bey memberitahu suku Kayi bahwa orang-orang Mongol tidak terlalu jauh dan dia membutuhkan semua orang untuk mengangkat senjata untuk melindungi rumah mereka. Drum menandakan kedatangan Geihatu. Tailak mencoba untuk berbicara dengan Geihatu, tetapi dia tidak diizinkan. Bagian lain dari rencananya yang gagal. Geihatu menyapa semua suku Kayi dari atas anak tangga tenda Ertugrul. Dia mengatakan kepada mereka bahwa dirinya telah dijanjikan oleh Safchi akan membawakan putranya, tetapi itu tidak terlaksana. Dia melihat Osman karena yang telah dia dengar telah mengambil putranya. Geihatu diberitahu bahwa Osman tidak ada dan tidak membawa putranya. Sulit bagi Dundar Bey untuk membela Osman ketika dia tidak melihatnya selama berhari-hari. Dundar mengatakan kepadanya bahwa Safchi dikirim untuk menyelamatkan putranya, dan dia juga tidak terlihat selama berhari-hari. Suara drum dan suara rakyatnya menandakan kedatangan Osman. Dia naik ke camp seperti penyelamat sejati rakyatnya di atas punggung kudanya yang megah. Tangan Geihatu tidak sabar dengan pedangnya saat dia melihat pria muda naik di atas kuda hitamnya masuk ke dalam suku. Dia adalah Osman. Osman memberi Geihatu rasa hormat kepadanya. Dia bahkan ingin menawarkan airan yang dingin. Geihatu secara terbuka meminta Osman untuk membawa putranya. Geihatu diberitahu bahwa Monke tidak sebanding dengan kebesaran leluhurnya Genghis Khan. Sementara itu, sebuah catatan dari mata-mata Osman di Kastil Inegol memberitahunya bahwa ayah Nikola akan menyerang Kastil Kulusaisar. Catatan itu juga memberitahu bahwa akan ada serangan dari 3 sisi. Helen yang merupakan tangan kanan Sofia telah memasuki kastil dan menaruh racun di semua makanan mereka. Pada saat penyerangan, semua penjaga di Kulusaisar seharusnya sudah meninggal. Lalu bagaimanakah pertempuran ini selanjutnya? Tentunya akan semakin seru dan semakin menarik untuk kita simak. Yang pastinya jangan lupa untuk selalu saksikan video menarik lainnya dari channel SNDZC. Sebelum pamit, tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan sukai video ini. Serta terima kasih telah bersama kami. SNDZC pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you soon and bye-bye.